Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, yang saya hormati teman satu kelas, dan yang saya hormati teman-teman yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesempatan dan karunia untuk bisa berkumpul pada hari ini di sini. Baiklah, saya tidak akan mengulang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk pada materi judul pidato saya, yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, taufik dan hidayatnya, kita dapat menyaksikan kedatangan bulan suci Ramadan yang datang pada tahun ini. Kita kedatangan tamu yang sangat mulia dan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya untuk menyongsong kedatangan bulan suci dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi kamu sebuah bulan yang besar. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih daripada 1000 malam. Allah menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri beribadah sholat malam sebagai sunnah sholat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan itu, maka dia seperti yang menunaikan kewajiban dalam bulan ini. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan di bulan ini, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan lain. Barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedang kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penambahan rezeki seorang mukmin. Barang siapa yang memberikan seorang yang berpuasa, maka baginya dengan pahala merdeka budak yang telah terampuni dosa-dosanya. Kami berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi untuk teguk air atau sedikit kurma. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan akan memberinya minum dari telagaku. Dia tidak akan merasa haus sesudah minum dari telagaku untuk selama-lamanya. Di samping itu, mereka berpendapat mereka juga akan mendapat pahala semisal pahala seorang puasa tak dapat berkurang sedikit pun. Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahan penuh ampunan, dan terakhirnya pembebasan dan neraka. Barang siapa yang memberi keringanan pada budak yang dimilikinya, maka Allah akan memerdekakannya dari neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan, perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapatkan ridho dari Allah, dan 2 hal lain selalu kamu butuhkan. 2 hal yang membuat Tuhan mengecualikan Allah dan kamu mohon ampun kepadanya, sedangkan 2 hal yang selalu kamu butuhkan adalah permintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan dari api neraka.
Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sabda Nabi SAW, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu dari surga akan terbuka. Selama 1 bulan penuh Ramadan, tidak satupun pintu surga yang akan ditutup. Dan Allah SWT memerintahkan pemanggil untuk mengajukan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah, wahai orang yang mencari kejahatan, dan tahanlah. Lalu dia berkata, adakah seorang yang memohon ampun? Tentu dia akan diampun. Adakah orang yang minta? Tentu akan diampunkan atau dikabulkan permintaannya. Adakah orang yang bertobat? Tentu akan diterima tobatnya. Dia, panggilan Rabbani itu tidak henti-hentinya menyebut begitu sampai fajar terbit. Waktu subuh tiba setiap malam pada hari bulan Ramadan. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar agar bulan Ramadan yang mulia karenanya. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar di bulan yang Ramadan yang penuh mulia ini. Karenanya, marilah kita sambut kehadiran bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh berkah dan luapan kegembiraan semangat beribadah. Kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk melakukan ibadah yang lebih baik lagi, untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersenang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar dari api neraka. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan itu dengan riang gembira. Kita ekspresikan gembira itu dalam bentuk hadiah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin dan hadirat yang saya bahagiakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari pidato singkat saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.